Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang tematik kelas 3, tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Guru-guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Coba lihat gambar pada bawah ini. Ini ada seorang guru yang sedang berbicara. Kalian harus mendengarkan. Kemudian, apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Ya, yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita adalah satu, mendengarkan pembicaraan orang dengan perhatian. Kemudian 2, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. 3, menatap orang yang berbicara. 4, tidak menyela atau memotong pembicara. Terakhir, kita menjawab jika diberi pertanyaan. Ya, itulah anak-anak. Kemudian yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain yaitu pertama kita harus menatap lawan bicara kita. Kemudian suara harus terdengar jelas. Ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. 4, tidak mengganggu, menggunakan nada suara yang tinggi. Terakhir, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Dan 6, tidak terlalu cepat saat berbicara. Itu adalah yang dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Bisa diperhatikan ya anak-anak? Anak-anak, pada kelas 3 subtema 2 ini kamu akan mempelajari sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Apa sih kewajibannya? Pertama, ada berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan. Kemudian selalu berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, selalu meminta maaf jika berbuat salah, menaati aturan sekolah, terus berteman dengan siapa saja. Kemudian haknya, apa sih Pak? Hak itu yang kita berikan kepada orang lain. Pertama, siswa berhak dibantu. Itu ya. Kemudian siswa berhak didengar dan berbicara. Kemudian siswa berhak didoakan dan seterusnya. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat ucapan di sekolah, siswa mengikuti pembacaan upacara, membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti sedang dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berikut jumlah anak keseluruhan. Jawabannya, anak yang mengikuti dengan suara lembut 580 anak. Tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara dengan suara nyaring. Caranya, kita bisa mengira-ngira dengan sisa waktu mengikuti siswa yang mengikuti upacara ada 580. Ini bisa dikurang dengan bilangan berapa? 480. Kita coba. 580 dikurangi 480. Nanti hasilnya ditaruh di isian titik-titik yang ada di tengah itu. Berapa sih? Coba kita hitung. Ada 580 dikurangi 480 adalah 100. Ini nanti dijawab
dan diberikan pada kolom yang ada di tengah. Betul. Kenapa? Karena untuk pengurangan bilangan yang terbesar diberikan di depan sendiri. Coba lagi. Kita kurangkan 580 dikurangi 390. Coba dihitung lagi anak-anak. Berapakah itu? Ada 0 dikurangi 0. 8 dikurangi 9 tidak bisa. Ya, kita pinjam 1. Kemudian tinggal 4. Terus 18 dikurangi 9 ada 9. 5 dipinjam tadi ada 4 kurang 3 tinggal 1. Ya, jawabannya adalah 190. Kemudian untuk selanjutnya kita mencoba 290. Jadi yang dikurangi adalah 580 dikurangi 290. Coba dihitung anak-anak. Ada 0 dikurangi 0 0. 8 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam depan. 18 dikurangi 9 berapa? Ya, 9. 5 dipinjam tinggal 4 dikurangi 2 ada sisa 2. Jadi jawabannya adalah 290. Bisa kan anak-anak? Mudah. Kita tinggal mengira-ngira dengan bilangan berapapun, kemudian ditaruh pengurangnya di depan dan hasilnya di tengah. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik, sebaiknya dengan menatap mata orang yang berbicara. Seperti yang sudah disampaikan Pak Kiki di depan tadi, kita harus memperhatikan orang yang sedang berbicara. Coba lihat pada gambar di bawah itu, ada sebuah kegiatan yang saling berbicara. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Setelah berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara, karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Ya, betul sekali teman. Anak-anak, akan sangat baik jika mendengar sampai berbicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai, karena dengan itu tandanya kita apa? Kita memperhatikannya. Kemudian bicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara dengan suara lembut karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan tidak mengganggu. Paham ya anak-anak? Kemudian sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Betul. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal yang baik dan hindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan. Itu sarannya. Kemudian ada lagi, berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara